Angelius Wakekako, bakal calon petahana Dewan Perwakilan Daerah DPD RI Daerah Pemilihan Dapil Nusa Tenggara Timur NTT telah mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum KPU NTT untuk ikut berkompetisi kembali di pemilu 2024. Angelo tiba di KPU didampingi penghubung dan beberapa pendukung. Penyerahan dukungan minimal pemilih oleh Angelo diterima langsung Ketua KPU NTT, Thomas Dohu disaksikan 4 anggota lainnya. Saat mendaftar, Angelius Wakekako ini telah menyertakan berkas persyaratan berupa dukungan KTP ke KPU NTT, Rabu tanggal 28 Desember tahun 2022. Setelah menyerahkan, dukungan dilanjutkan dengan pemeriksaan dokumen. Setelah dinyatakan lengkap, KPU menandatangani berita acara kemudian memberikan tanda terima dukungan. Usai mendaftar dan menyerahkan administrasi persyaratan, Angelo Wakekako mengatakan bahwa dirinya membawa 2.851 salinan KTP masyarakat sebagai dukungan untuknya maju pada pemilu mendatang. Sebanyak 2.851 KTP itu tersebar di 18 kabupaten dan kota yang ada di wilayah NTT. Ketua KPU NTT, Thomas Dohu dalam keterangannya, KPU telah membuka pendaftaran sejak tanggal 16 Desember tahun 2022. Pendaftaran akan berlangsung hingga tanggal 29 Desember tahun 2022. Disampaikan Thomas, usai menerima dokumen syarat dukungan, pihaknya melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen, yakni surat pernyataan dan penyerahan dukungan, kemudian apakah data dukungan itu sudah sesuai seperti yang terdapat di dalam silon serta syarat sebaran dukungan. Satu hari menjelang penutupan penerimaan penyerahan dukungan bakal calon DPD mendapat tiket yang ke-9, jadi 8 sudah kami terima dan Angelo yang ke-9. Adapun proses kami setelah ini adalah kami akan menerima dokumen hard copy berupa surat pernyataan penyerahan dukungan dan juga surat dukungan itu sendiri penyerahan kepada KPU provinsi, dan selanjutnya dokumen itu kami akan teliti untuk mengetahui kelengkapannya, untuk mengetahui kesesuaiannya, dan untuk mengetahui pemenuhan syarat. Kelengkapan dimaksud adalah sebagaimana dokumen itu sama dengan aplikasi SIM, sedangkan pemenuhan syaratnya adalah dokumen yang tertera dalam hard file sama dengan yang tertera dalam aplikasi SIM. Teman-teman media yang saya hormati dan saya cintai, seperti sudah kita lewati bersama bahwa pada siang hari ini tepat pukul 13:12 saya bersama rombongan tiba kembali di kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk melakukan pendaftaran sebagai bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia tahun 2024-2029, di mana tentu ada beberapa pertanyaan pastinya, kenapa Angelo kembali memilih DPD RI di 2024-2029. Sebagai incumbent pada periode saat ini 2019-2024, setelah melalui pertimbangan dan proses yang saya ikuti selama di Senayan kurang lebih 3 tahun lebih, saya melihat dan menemukan pentingnya keberadaan DPD RI ini sebagai saluran aspirasi alternatif selain DPR. Tadi sudah saya gambarkan, misalnya keberadaan saya di Komite 2 DPD RI saat ini yang bisa mengisi ruang-ruang kosong kemitraan dengan pemerintah yang tidak ada di DPR dalam konteks keterwakilan kita di NTT. Sehingga di situ saya merasa DPD RI cukup penting, walaupun di tengah keterbatasan dia yang saya tahu. Itu yang pertama. Yang kedua, ada beberapa PR yang selama 3 tahun saya berjuang yang sampai saat ini masih berproses. Salah satu tugas yang ingin saya lanjutkan adalah saya selaku Wakil Ketua Panitia Rancang Undang-Undang di DPD RI. Di zaman saya, kami mengusulkan rancangan undang-undang tentang daerah kepulauan yang sampai saat ini sudah masuk prolegnas sejak 2020-2021. Bahkan sampai 2020 pun, tapi sampai detik ini rancangan undang-undang tentang daerah kepulauan ini belum bisa kita bahas bersama DPR dan pemerintah. Sehingga saya pikir ini
perjuangan yang mungkin harus terus dilakukan untuk sesegera mungkin mendorong RUU ini menjadi sebuah undang-undang agar supaya pemerataan pembangunan di daerah basis kepulauan seperti Nusa Tenggara Timur bisa kita rasakan. Dari Kota Kupang, Frans Ladu, BNTV melaporkan.